KPS Win Araniri Banda Aceh. Bersama saya Malahayati yang akan menemani obrolan santai teman-teman hari ini di podcast kali ini. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat spesial banget nih teman-teman. Nah, kenapa spesial? Karena kita akan membahas mengenai KPS Win Araniri dan juga agenda besar yang menanti di depan mata nih teman-teman. Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran banget kan? Apa sih itu KPS dan agenda apa sih yang akan mereka laksanakan dalam waktu dekat? Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, kita hari ini kehadiran dua narasumber yang keren banget, yaitu ada Kak Intan Munawarah yang merupakan Ketua Umum Komunitas Peradilan Semu Win Araniri nih teman-teman, dan juga ada Bang Nopal Faiz Anugrah Harahap selaku anggota dari Komunitas Peradilan Semu tersebut. Sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman. Halo Kak Intan dan Bang Nopal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Intan pasti ini dong, teman-teman di rumah tuh pasti penasaran apa sih Komunitas Peradilan Semu itu dan apa sih agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah, mungkin Kak Intan sama Bang Nopal bisa jawab nih ke teman-teman di rumah. Oke, berarti langsung aja Kak ya. Oke, nah jadi Komunitas Peradilan Semu mungkin teman-teman udah tahu semua ya, karena Komunitas Peradilan Semu ini ada di setiap fakultas hukum. Nah, kebetulan kami dari Fakultas Hukum Win Araniri Kak. Nah, jadi kita track back dulu Komunitas Peradilan Semu itu apa? Nah, Komunitas Peradilan Semu itu adalah salah satu-satunya komunitas yang kita ini berlandaskan ke akademik Kak. Nah, jadi kayak misal fakultas hukum nih, kita belajar materinya itu dari fakultasnya sendiri, kayak masuk kelas dan lain-lain. Tapi kalau kita prakteknya itu ada di Komunitas Peradilan Semu. Oh, jadi di Komunitas Peradilan Semu ini prakteknya gitu ya Kak, praktek yang nggak ditemukan di MK kuliah sehari-hari gitu kan. Wah, keren banget nih teman-teman. Oke, nah, jadi di dalam itu kita bisa belajar kayak mungkin lebih ke public speakingnya ya Kak ya, mungkin kayak mode debat, orasi itu, dan kita udah dapatin gimana cara persidangan, terus membuat surat gugatan atau surat dakwaan gitu. Jadi ya sekilas tentang hukum lah gitu. Oh ya, tadi Kak Intan bilang itu ada kita dikasih di debat, ya, orasi. Nah, untuk dapat itu apakah dari Komunitas Peradilan Semu sendiri itu memang ada program tahunan seperti itu atau bagaimana sih Kak? Iya, benar banget. Kita emang ada program tahunan dan kita juga menyediakan kelas yang langsung kita datangkan gurunya dari debaters yang alhamdulillah sampai saat ini alumni dari Komunitas Peradilan Semu itu sendiri. Keren banget teman-teman. Berarti Komunitas Peradilan Semu sendiri itu mempunyai tim debat ya Kak ya? Oh, banyak banget sih Kak. Oh, otomatis kalau seperti itu pasti sering mengikuti perlombaan ya, dong Kak. Alhamdulillah ya. Oh iya, keren banget teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk Fakultas Hukum, nah nanti langsung dilihat aja nih mengenai Komunitas Peradilan Semu. Nah, nanti teman-teman bisa cek di IG-nya, oke? Yang IG-nya itu akan kita spill di akhir video ini. Nah, Kak, dengar-dengar nih Kak, Komunitas Peradilan Semu mau membuat acara yang besar banget nih. Kira-kira acara apa sih Kak? Kok tahu ya? Ya biasa lah Kak, kan ada simpang siur gitu kan. Jadi biar nggak simpang siur ya? Iya benar, kan biar kami juga tahu kayak bener nggak sih ada perlombaan ini atau cuman isu-isu dari luar aja gitu. Benar-benar, kebetulan yang kita datangkan hari ini adalah ketua panitianya langsung. Wih, keren banget. Jadi ini Bang Nopal selaku ketua panitia? Iya Kak, benar banget. Kalau boleh tahu kegiatan apa Kak? Boleh di-spill nggak sih? Nah, jadi dalam waktu dekat insya Allah dari Komunitas Peradilan Semu sendiri ini akan mengadakan event besar berskala nasional nih Kak. Nama eventnya itu KPS Law Fair kedua. Oh, nasional? Iya, nasional. Kedua nih Kak? Kedua Kak. Oh, berarti udah pernah dong yang Udah pertama. pernah yang pertama. Pertama nasional apa? Bagaimana Kak? Nah, jadi perbedaannya dengan KPS Law Fair yang pertama ini, yang pertama itu kita selenggarakan secara regional, Oh, regional. se-Aceh. Nah, dari KPS Law Fair yang kedua ini, kita juga menambah satu jenis lomba lagi nih Kak. Wah, kira-kira lomba apa tuh? Lomba desain poster Kak. Wow, keren banget teman-teman. Desain poster. Nah, yang membedakan perlombaan tahun lalu dengan tahun ini apa sih Kak? Tahun lalu kan regional nih, tahun ini nasional gitu. Pasti ada sedikit perbedaan gitu antara tahun lalu dengan tahun ini. Mungkin Kak Nopal bisa spill gitu, apa sih perbedaannya? Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri itu Kak, sebenarnya nggak jauh berbeda dengan KPS Law Fair yang pertama. Di KPS Law Fair yang kedua ini kita hanya menambah satu jenis perlombaan, yaitu lomba desain poster Kak. Oh, desain poster Ya. ya. Berarti Kak, desain poster itu juga berkaitan dengan hukum dong ya? Iya, benar sekali Wah, Kak. keren banget teman-teman. Ya, nah
perbedaannya juga ada di partisipannya nih Kak. Kalau tahun lalu itu kan hanya bisa diikuti oleh mahasiswi secara regional aja se-Aceh. Oh, iya? Nah kalau di tahun ini, di KPS Lover yang kedua ini, itu bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi PTN PTS se-Indonesia, serta bisa diikuti oleh siswa-siswi se-Aceh nih Kak. Tapi hanya untuk 2 perlombaan saja nih. Perlombaan apa aja tuh? Perlombaan desain poster dan perlombaan orasi. Nah, buat teman-teman yang mau ikut lombanya masih bisa melakukan pendaftaran dan masih bisa cek infonya di IG KPS Winaraniri. Wah, berarti untuk tahun ini bukan hanya dibuka untuk mahasiswa ya. Iya, benar banget, Dan kan Kak. juga memberikan kesempatan untuk Nah, para benar, siswa Iya. untuk ikut berkontribusi. Bagaimana sih orasi itu dan menuangkan bakat desainnya di perlombaan ini. Wah, keren banget teman-teman. Nah, Kak, mengenai agenda besar ini, kira-kira tema tahun ini apa sih, Kak? Nah, jadi kalau untuk tema tahun ini, temanya itu Kilaukan Hukum Meraih Jawara di Tanah Rencong, Kak. Kilaukan Hukum Benar. Meraih Jawara di Tanah Rencong. Benar sekali, Kak. Wah, keren banget Kak untuk temanya tahun ini. Nah, kira-kira dari tema itu ada filosofi tersendiri nggak sih kenapa kalian mengambil tema itu? Mungkin Kak Intan juga bisa menjelaskan gitu ke teman-teman di rumah. Karena kan pasti kayak dari temanya itu keren banget gitu. Benar-benar. Jadi ya sesuai kata-katanya ya, untuk kalimat itu kayak kilaukan hukum. Kita kembalikan lagi hukum-hukum yang ada di Aceh atau di seluruh Indonesia kita, dan untuk mengambil juara di Tanah Rencong, karena kita tahu Aceh adalah Tanah Rencong yang akan diselenggarakan juga di Aceh. Jadi kita ambil juara di Tanah Rencong. Wow, keren banget nih. Nah, tadi kan Kak Nopal sama Kak Intan tuh udah menjelaskan gitu ada perlombaan apa aja gitu. Nah, kira-kira perlombaan yang masih dibuka sampai hari ini itu perlombaan apa aja sih, Kak? Nah, kebetulan kami baru tutup 2 perlombaan nih Kak. Sisa 4 perlombaan lagi yang masih open nih. Seperti lomba orasi, lomba desain poster, dan lomba debat. Oh, berarti masih ada kesempatan dong bagi teman-teman yang di kampus lain dan juga di sekolah-sekolah di luar sana masih bisa mendaftar dong ya. Dan untuk infonya itu bisa kita akses di IG KPS Winaraniri ya Kak ya. Dan untuk penambahan nih Kak, ada satu perlombaan lagi namanya Internal Moot Court Competition. Wah, itu perlombaan Nah, apa kira-kira? itu kayak persidangan juga, tapi ya sampai hari ini kita masih jadi gini nih, kalau masuk KPS itu dia kita harus ada mempelajari dulu nih gimana sih cara praktek sidang. Jadi otomatis yang udah jadi pengurus kita udah ngerti tuh gimana sih cara praktek sidang. Nah, dari untuk masuk ke pengurus itu kita ada namanya juris muda. Nah, juris muda inilah yang mengikuti internal Moot Court competition itu sendiri Kak. Ya, jadi bisa dipastikan orang-orang yang naik ke pengurus itu adalah orang-orang yang sudah mengerti gimana sih alur persidangan itu. Oh, jadi dari penjelasan Kakak tadi saya bisa nangkap nih bahwa yang untuk menjadi pengurus komunitas pluralisme ini bukan orang sembarangan nih. Jadi berarti harus melewati masa juris Benar, muda dulu gitu. benar. Nah, kira-kira masa juris muda itu berapa lama sih Kak? Berapa minggu atau berapa bulan gitu? Setahun Kak. Wow, jadi itu ya yang membedakan antara komunitas peradilan semu dengan organisasi lainnya nih teman-teman. Dan di sini tuh udah dari itu tadi kita bisa simpulin dong bahwasannya anggota dari komunitas peradilan semu ini semuanya orang-orang yang berbobot banget dan Ya, amin. nilainya pasti wah keren-keren banget nih. Nah, tadi kan Kak Nopal sama Intan bilang nih perlombanya itu berskala nasional. Kalau berskala nasional, otomatis ada beberapa pihak dong yang ikut dalam kegiatan ini. Bener banget sih. Nah, kira-kira disponsori oleh pihak mana aja nih Kak? Atau mungkin ada pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini? Mungkin boleh di-spill Kak, siapa tahu sponsornya juga nonton nih video kita hari ini. Nah, bener banget. Jadi ada beberapa perlombaan itu yang kita langsung disponsori oleh dinas-dinas. Nah, seperti kayak orasi itu kita langsung pialanya itu kita memperebutkan piala Kemenak Banda Aceh. Keren banget dong Kak ya, adik-adik SMA yang ikut tuh Nah, benar, bisa memperebutkan piala Kemenak Banda Aceh tuh dengan skala nasional nih. Iya, Wah, benar. keren banget Kak. Terus ada kayak surat gugatan, surat dakwaan, itu surat gugatan tuh langsung dari pengadilan negeri. Kemudian adalah surat dakwaan tuh langsung dari Kejatinya sendiri, Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi Iya, bener Aceh. Wow, keren banget nih teman-teman. Terus untuk MCC sendiri Kak? Nah, Internal Moot Court Competition itu langsung dari Mahkamah Syariah Aceh sendiri.
Oh ya Kak, kan tadi MCC itu MCC itu juga diikuti oleh seluruh kampus di Indonesia atau memang hanya diikuti oleh kampus-kampus di Aceh atau memang hanya diikuti per prodi-prodi ini Kak? Mungkin bisa dijelaskan Iya, kepada teman-teman. karena tadi namanya juga internal moot court competition, jadi kami hanya membuat perlombaan itu dulu ke internal dulu gitu kan. Mungkin insya Allah soon kita bakal buat Nasional ya, nasional. iya amin banget nih teman-teman. Nah tadi kakak udah menyebutkan nih sponsor-sponsor atau orang-orang yang ikut berpartisipasi nih dalam kegiatan KPS Law Fair 2 Winaraniri. Nah mungkin kakak bisa spill nih, jurinya itu dari mana sih Kak? Dari kampus kah atau dari praktisi dan akademisi mungkin Kak? Boleh di spill? Nah ya itu tergantung tergantung perlombaannya gimana ya. Karena kita pastikan juri-jurinya adalah ahli di bidangnya ya Kak ya. Kayak contoh debat itu emang dari debater sendiri. Ya kayak dakwaan, gugatan itu emang dari Kejati dan PN itu sendiri. Jadi kita pastikan orang-orang juri yang menilai itu adalah orang yang paham di ranahnya gitu. Oke. Nah tadi berarti untuk gugatan dakwaan sendiri itu udah diikuti dong seluruh Iya benar-benar. kampus di Indonesia tuh. Boleh spill nggak sih Kak, ada kampus apa aja gitu yang di Sumatera sama di luar Sumatera gitu? Banyak sih Kak, kalau untuk dakwaan sendiri, alhamdulillah kita sudah menggait nih 17 kampus yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk di Aceh sendiri itu banyak banget diikuti dari USK, dari UTU, Unimal, dari Araniri sendiri juga ada. Wow. Nah, kemudian untuk di sebelahnya di Sumatera, di Medan tepatnya, itu ada dari USU, UMSU, Namensen, Winsu, dan kemudian di sebelahnya juga ada dari Andalas Kak. Nah, untuk yang di Jawa juga ada dari UGM, ada dari Undip juga. Iya benar-benar. Oh, keren banget teman-teman. UGM nih teman-teman berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Rugi sih kalau teman-teman di rumah itu nggak ikut berpartisipasi dalam KPS Law Fair 2 tahun ini. Dan ada yang lebih jauh loh Kak. Apa itu? Gimana? Nah, di Bali nih Kak, Wah, kampus apa itu? kampus Udayana Kak. Udayana Bali. Mereka ikut lomba gugatan atau dakwaan nih Kak? Keduanya nih Kak. Wih, keren banget guys. Orang luar aja ikut berpartisipasi. Jadi teman-teman yang di Aceh, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi nih dalam KPS Law Fair 2. Nah Kak, ini tadi ada kakak bilang dari Winaraniri juga ikut nih berpartisipasi dalam perlombaan ini. Nah, apakah yang ikut berpartisipasi itu dari KPS sendiri atau mungkin mahasiswa di luar KPS nih Kak? Pertanyaan yang bagus ya. Banyak banget sih Kak pertanyaannya, soalnya dari peserta sendiri juga banyak yang Mengkhawatirkan hal iya, itu ya. takutnya terjadi kecurangan ketika Iya. perlombaan itu sedang berlangsung begitu Kak. Benar-benar. Takutnya dari Winaraniri mendapatkan bocoran kasus, Oh, iya, benar. mendapat update yang tidak mereka dapatkan seperti itu. Nah saya izin jawab Kak ya. Iya boleh banget dong Kak, biar Jadi- teman-teman di rumah itu nggak penasaran. Iya benar banget Kak. Jadi kalau untuk peserta sendiri dari Winaraniri itu bisa dipastikan bukan dari komunitas peradilan semu Kak. Oh, bukan dari komunitas Bukan. peradilan semu. Iya. Dan itu dipastikan dari mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum. Pokoknya mereka non KPS. KPS dan di luar kepanitiaan juga. Oke, berarti yang ikut jadi panitia itu tidak boleh sama sekali berpartisipasi dalam perlombaan yang Betul sekali. diadakan. Wah, ternyata keren banget nih teman-teman. Di SMA di Aceh aja atau seluruhnya nih Kak? Nah kalau untuk SMA sendiri itu kita hanya bisa menggait yang ada di Aceh aja nih Kak. Oh iya. Karena kebetulan kita tidak menyediakan akomodasi, sehingga peminat dari luar itu memikirkan itu. Wah. Harga ke Aceh pasti mahal, Oke. belum lagi penginapannya dan lain sebagainya. Berarti kita butuh sponsor tambahan nih ya. bener banget, iya. Mungkin itu ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman yang siapa tahu nih ya bisa jadi sponsor gitu. Nah jadi kita lagi open sponsor nih guys. Kebetulan kita acara ini nasional, jadi ya kami lagi open sponsor. Oke, nah untuk teman-teman yang berminat menjadi sponsor bisa langsung hubungi, nanti kontaknya akan ada di akhir video. Nah seperti yang saya katakan tadi, karena waktu kita sudah di penghujung waktu lah kayak istilahnya, dan ya buat teman-teman di rumah jangan lupa ikut berpartisipasi dalam kegiatan KPS Law Fair 2 ini, karena ini kegiatan yang super duper keren banget teman-teman. Kapan lagi kalian bisa berlomba di kancah nasional, dan terlebih lagi kepada adik-adik dan teman-teman yang berdomisili di Aceh, selagi ada kesempatan jangan disia-siakan. Nah mungkin sekian Kak pertemuan kita hari ini. Mungkin kita akan ketemu di podcast selanjutnya atau di episode selanjutnya. Nah saya pribadi Malahayati pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.